Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam, selamat malam Pak Cucu. Semoga sehat semua ya Bapak Ibu, dan kita akan lanjutkan. Ini saya di minggu ini kebagian untuk membahas TWK tryout ya Bapak Ibu, sama dengan Pak Hastangka di 2 hari yang lalu. Di tryout kan Bapak Ibu sudah 2 kali. Saya lihat sebetulnya hasilnya ada yang maksimal bisa sampai 100 lebih ya, 100 berapa kemarin, 110 atau 120 ya. Itu untuk yang ikut CPNS, saya kira bisa menjadi modal untuk melihat kemampuan Bapak Ibu nanti untuk TWK bisa sejauh apa begitu ya. Nanti yang kurang tinggal ditambahi, hal-hal yang kurang ya, yang belum maksimal begitu, nanti tinggal ditambahi oleh Bapak Ibu untuk dikuatkan lagi. Oke, saya coba share screen dulu. Kita akan sampai jam 9 ya, tapi mungkin ini bisa lebih cepat karena hanya beberapa nomor saja yang 30 ya soalnya. Beberapa formasi sudah ada dan pendaftaran PNS sudah dibuka sejak hari kemarin ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mulai mencoba-coba untuk masuk ke portal dan mempersiapkan segala persyaratan, dan mungkin menentukan yang paling krusial, menentukan formasi ya. Untuk P3K juga sudah ada hilal ya, akan segera dibuka, jadi persiapannya harus dimatangkan lagi Bapak Ibu. Barangkali sebelum kita mulai pembahasan ada yang ingin dibahas dulu Bapak Ibu, atau ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu, silakan. Di sini kita ada apa ini, 30-an ya. Ada 30-an di room kita. Oh, banyak sekali nih. Ini sepertinya semangatnya sudah semakin membara ya. Iya Pak, karena sudah mendaftar. Jadi semakin semangat. Oh, sudah mendaftar di formasi apa Bu? Nurse Pak. Oh ya, betul, banyak banget tuh di berbagai daerah, baik CPNS-nya maupun P3K-nya ya. Untuk nurse itu perawatan. Mantap ini. Harus betul-betul diperjuangkan ini ya Bapak Ibu ya, tahun ini. Entah itu di CPNS maupun P3K ini. Jadi saya kira sama saja, hanya beda di akhir aja, di penghujung aja. Kalau hak-haknya semua sama untuk CPNS dan P3K. Ada lagi satu yang apa? Tadi saya lihat juga ada yang sambil berkendara di room kita hari ini. Mohon hati-hati tadi siapa ya, atau Bapak Ibu yang sambil berkegiatan begitu, Apa IKS? nanti juga bisa sambil memperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kita mulai saja atau ada lagi Bapak Ibu? Sudah 33, oke. Ya, nanti kalau ada yang ingin disampaikan saja ya Bapak Ibu ya. Di tengah-tengah atau dimanapun bolehlah. Kita merdeka saja di pertemuan ini. Bentar, saya charge dulu. Ya, untuk TWK 30 soal ya yang akan muncul, tentu paketnya. Yang penting
bisa mengerjakan kalau passing grade 65, tapi tentu harus lebih ini Bapak Ibu. Passing grade. Pak, suaranya berak bek. Suaranya kurang bagus. Keras, Cek. Pak. Cek 1 2, cek. Iya Oke, Pak, Bu Grace. Imas. Ada keresek-kereseknya, Pak. Masih kresek? Masihkah kreseknya Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Cek. Masihkah Bapak Ibu? Sudah bagus, Pak. Sip. Bagus, Lanjut. Pak. Sudah bagus Pak. Terima kasih ya Pak. Kita mulai ya. Sudah mengerjakan, saya kira Bapak Ibu sudah tahu, soal-soalnya dan sudah lihat juga hasilnya. Maaf Pak, kurang keras suaranya. Oke, kurang dekat berarti. Tes. Sudah cukup? Masih kurang keras Pak. Kecil banget, Pak. Halo? Halo? Halo, cek. Sudah keras belum Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke. Yang pertama ini soalnya, oh ini ya, mengenai terorisme. Ini menceritakan tentang adanya bom Bali 2 tahun 2005-an. Yang ditanyakan di situ adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut ya, atau perkara tersebut itu pengadilan apa? Pengadilan HAM, pengadilan militer, pengadilan negeri, pengadilan HAM ad hoc, atau mahkamah internasional. Nah, tentu jawabannya adalah pengadilan negeri ya Bapak Ibu ya. Kenapa pengadilan negeri? Ini karena pada tahun 2002 itu sudah ada undang-undang tentang terorisme atau Perpu ya tahun 2002, kemudian disahkan sebagai undang-undang pada tahun 2003. Nah, sehingga terorisme yang terjadi pada tahun 2005 tentu akan dijerat oleh undang-undang terorisme, Undang-Undang 15 tahun 2003 ya. Maka yang akan mengadili tentu adalah pengadilan negeri. Nah, pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc itu untuk mengadili kejahatan-kejahatan HAM berat ya, genosida ya, dan lain-lain. Bagaimana di Undang-Undang tentang pengadilan HAM. Nah, untuk pengadilan HAM ad hoc itu khusus mengadili pengadilan HAM berat yang terjadi sebelum tahun 1999. Jadi kalau di bawah 99 terjadinya pengadilan HAM berat itu diadili oleh pengadilan HAM ad hoc. Tapi kalau setelah tahun 99 maka diadili melalui pengadilan HAM ya, pengadilan HAM biasa. Nah, mungkin Bapak Ibu banyak yang terkecoh ke pengadilan HAM ya, jawabannya barangkali kalau ada memang kalau pengadilan HAM sekali lagi khusus untuk dia mengadili kejahatan HAM ya, atau HAM berat ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Terorisme itu apa? Ini saya kira juga jadi isu penting di CPNS, TWK. Terorisme itu kalau mengacu ke Undang-Undang 5 tahun 2018 adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi politik atau gangguan keamanan. Jadi kalau lihat Undang-Undang 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang 15 2003 tentang terorisme itu, memang ada banyak bentuk yang dikategorikan sebagai terorisme, termasuk penimbulan suasana teror atau rasa takut ya. Itu juga masuk, jadi tidak hanya pemboman saja. Jadi aksi-aksi kekerasan, ancaman-ancaman kekerasan ya, baik menggunakan senjata militer maupun tidak, itu bisa dikategorikan sebagai terorisme. Jadi saya kira itu penting ya Bapak Ibu kalau ada waktu mengakses undang-undang terorisme biar lebih paham lagi bentuk-bentuk tindakannya barangkali muncul. Di nomor berikutnya kita ada soal ini sama seperti soal pertama, didahului oleh informasi. Kalau didahului informasi kita langsung lihat apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah contoh norma kesusilaan ya, tunjukkan oleh pilihan nomor berapa ya. Norma kesusilaan itu ketentuan baik dan buruk yang berasal dari hati nurani manusia ya. Ini terkait dengan nilai-nilai moral ya, atau moralitas ini. Artinya sesuatu yang baik yang memang berasal dari moralitas atau hati nurani manusia. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari norma kesusilaan? Ada banyak ya, kejujuran ya, kemudian membantu orang lain ya, berempati, menghormati sesama, adil, itu termasuk contoh-contoh norma kesusilaan. Kalau kita lihat di informasinya, ada 5 informasi. Yang pertama, membungkukkan badan ketika melihat orang tua. Nah, ini kan norma kesopanan ya. Jadi nomor 1 tidak masuk. Kemudian makan dengan tangan kanan juga, ini cara makan, artinya itu juga norma kesopanan. Jadi kalau kesopanan kan cara melakukan sesuatu ya. Jadi nomor 1 dan nomor 2 tidak masuk, sehingga kemudian kita lihat berarti kan tinggal 3, 4, dan 5 ya Bapak Ibu. Jawabannya yang E, yaitu bersikap rendah hati, kemudian berbicara jujur ya, dan tidak iri, tidak dengki ya. Itu norma kesusilaan ya. Oke, itu nomor 2 ya. Ini contoh soal yang masih teoritis tapi berkaitan dengan aplikatif ya, kontekstual. Di nomor berikutnya kita ada pertanyaan mengenai Undang-Undang Dasar ini. Yang ditanyakan adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 45 dalam sistem hukum nasional itu sebagai apa? Apakah hukum dasar tertulis di Indonesia yang dirumuskan oleh pendiri negara, atau sumber hukum di Indonesia yang tidak dapat diubah oleh pemerintah, atau cita-cita hukum bangsa Indonesia yang sudah sejak lama diperjuangkan, atau falsafah hukum landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau sumber dari segala sumber hukum tertinggi, semua hukum di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari opsinya Bapak Ibu, dari yang E misalkan sumber dari segala sumber hukum tertinggi, semua hukum di Indonesia. Ini mungkin banyak juga yang menjawab di E. Ini tidak tepat. Kenapa? Karena sumber dari segala sumber hukum itu menunjuk kepada Pancasila ya, sebagai dasar negara, sebagai stat fundamental norm. Kemudian falsafah hukum yang opsi D juga Pancasila. Kemudian cita-cita hukum ya, itu juga Pancasila atau pembukaan ya. Nah, kemudian yang B, sumber hukum di Indonesia yang tidak dapat diubah oleh pemerintah, itu juga tidak menunjuk Undang-Undang Dasar 45 secara keseluruhan. Ini dia mau lebih banyak menunjuk kepada pembukaan, karena kalau pasal-pasal itu kan bisa dan boleh diubah ya.
oleh pemerintah dalam hal ini. Pemerintah dalam arti luas kan termasuk diantaranya adalah lembaga legislatif ya, artinya di situ ada DPR, MPR itu kan bisa MPR bisa melakukan perubahan ya Bapak Ibu ya, kecuali kalau memang ini pemerintahnya dalam arti sempit yaitu eksekutif. Nah ini bisa jadi ini, karena kalau eksekutif tidak bisa dia merubah Undang-Undang Dasar 45. Tapi kita lihat opsi yang A, hukum dasar tertulis di Indonesia yang dirumuskan oleh pendiri negara. Nah, Undang-Undang Dasar itu sebagai konstitusi itu memang sebuah hukum dasar, dan Undang-Undang Dasar itu dia secara teoretik menunjuk pada hukum dasar yang tertulis memang ya, yang dirumuskan oleh pendiri negara. Kalau kita lihat sejarahnya, memang konstitusi kita dirumuskan ya pertama kali oleh para pendiri negara di sidang BPUPKI kedua dan disahkan oleh PPKI pada sidang pertama. Jadi kalau kita lihat opsinya yang ada opsi A yang itu bisa mewakili atau bisa sesuai dengan pertanyaan soal. Jadi jawabannya yang A ya, nomor 3. Kemudian nomor 4 ya, berikutnya. Ini ada pertanyaan tentang masih dalam lingkup Undang-Undang Dasar. Makanya berbaik mah. Ini ada pertanyaan. Tapi anaknya kayak bisa nanti kening mandek. Tapi bagian sopir. Aki pas zaman-zaman aki kencang-kencang biar ngadok. Unmute dong yang lainnya. Oke ya, ini ada pertanyaan mengenai pembukaan. Yang ditanyakan adalah pada pengkajian terhadap isi pembukaan, alinea 1 diketahui adanya hak yang sifatnya kodrati, yaitu hak untuk, ini spesifik sekali, ke alinea ke-1. Apakah di alinea ke-1 ada hak kodrati apa gitu ya? Itu yang ditanyakan dari soal. Apakah hak mendapatkan kebebasan, mendapatkan keadilan, merdeka dari penjajahan, mendapatkan kesejahteraan, atau terhindar dari rasa takut. Alinea 1 kan bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, alinea pertama ini memang dia memuat atau menjadi landasan mengapa bangsa Indonesia harus merdeka, karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, oleh karena itu jawaban dari pertanyaannya adalah hak kodrati yang ada di alinea pertama itu adalah hak kemerdekaan atau merdeka dari penjajahan ya, sebagai hak universal segala bangsa. Kemudian kalau kita lihat alinea yang lain ya Bapak Ibu, ya di alinea kedua itu ada isinya itu kan penegasan tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalau alinea ketiga yang bunyi alineanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, itu kan isinya itu kan ada pengakuan terhadap eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara yang bertuhan dan ada penegasan mengenai pernyataan kemerdekaan gitu ya. Nah, baru kemudian di alinea keempat itu dia berisi ada tujuan negara ya. Kemudian cara mencapai tujuan negara itu melalui adanya hukum dasar atau konstitusi dan dengan kedaulatan rakyat penyelenggaraan pemerintahannya. Lalu ada prinsip dasar penyelenggaraan negara itu Pancasila, kan itu muatan di dalam alinea keempat. Nah, dalam sejarahnya pembukaan ini memang dulu awalnya yang disebut pembukaan itu hanya alinea keempat. Tadinya hanya
merupakan pernyataan kemerdekaan aja awalnya, tapi karena peristiwa Rengas Dengklok, kemudian kemerdekaan disegerakan, proklamasi, maka tidak sempat itu dipakai di pembukaan alinea 4 ini. Nah, kemudian ketika hendak disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus, itu juga terjadi beberapa perubahan ya, karena menjelang pengesahan itu ada perubahan di alinea ada perubahan sila pertama ya, yang menghilangkan 7 kata itu. Nah, kemudian itu juga menyebabkan beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah ya tentu penghilangan 7 kata itu, kemudian pasal mengenai siapa yang harus jadi presiden ya, itu orang Indonesia asli saja, jadi tidak harus beragama Islam ya. Kemudian ada perubahan penamaan, kata preambul itu diganti dengan pembukaan gitu ya. Jadi itu beberapa perubahan dalam konstitusi kita sejarah. Baik Bapak Ibu, kita ke soal nomor berikutnya. Ini juga soal bentuknya ada informasi dulu ya. Nah, tapi kalau ada informasi seperti ini, kita sudah sering bahas, tidak perlu panik, jadi bisa langsung baca apa yang ditanyakan ya. Atau soalnya, nah yang ditanyakan di sini adalah berdasarkan bentuknya ancaman tersebut termasuk ancaman, oh ini kita diminta untuk memilih sesuai dengan informasi, itu ancaman apa begitu ya. Nah ini kalau berkaitan dengan ancaman tentu berkaitan dengan pertahanan ya, yang pertahanan dengan bela negara ya. Kalau bicara ancaman kan nanti opsinya ada 3 aja, ada militer, non militer, dan hibrida ya Bapak Ibu ya. Ini sudah pernah kita bahas juga. Nah kalau militer kan ancaman yang terorganisir ya, kemudian membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan bangsa, dan dia menggunakan kekuatan bersenjata. Kalau non militer membahayakan keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, kedaulatan, tapi dia tidak menggunakan kekuatan bersenjata. Kalau hibrida perpaduan di antara keduanya. Nah itu kan konsep berpikirnya kan seperti itu. Kita lihat informasi yang pertama, penggunaan kekuatan bersenjata. Oke, itu sudah menunjuk pada militer ya. Kita lihat yang lain, pelanggaran wilayah dilakukan oleh negara lain. Oh, ada pelanggaran wilayah yang dilakukan dengan sengaja oleh negara lain, artinya itu ada upaya memang untuk mengganggu kedaulatan ya. Kemudian sabotase, nah ini salah satu bentuk sabotase, itu salah satu ancaman militer ya. Kalau sabotase kan perusakan fasilitas-fasilitas vital ya, atau objek-objek vital ya, instalasi vital, instalasi penting nasional. Jadi jelas di sini adalah ancamannya ancaman militer ya, Bapak Ibu. Ancaman militer nih. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ada yang ditanyakan ini mengenai apa ini? Pancasila ya. Ini yang ditanyakan adalah hubungan kausal organis Pancasila, pembukaan dan batang tubuh. Terkandung 4 hubungan seperti di bawah ini, kecuali ya. Jadi yang ditanyakan yang bukan merupakan hubungan kausal organis Pancasila, pembukaan dan batang tubuh. Apakah A ditetapkannya dasar negara Pancasila? Apakah B negara Indonesia ialah berbentuk republik? Apakah C kedaulatan berada di tangan rakyat? Apakah D Indonesia adalah negara yang berkonstitusi? Apakah E keberadaan Undang-Undang Dasar lebih tinggi dari Pancasila? Nah tentu ini kalau kita lihat yang opsi A ini ada pernyataan yang salah ya, karena keberadaan Undang-Undang Dasar itu dia sebenarnya tidak lebih tinggi dari Pancasila. Nah, artinya Undang-Undang Dasar itu kan diambil atau berasal dari nilai-nilai Pancasila. Ya. Justru Pancasila kalau dilihat yang jadi sumber dari pembentukan Undang-Undang Dasar. Jadi opsi A ini salah dari sisi makna
atau dari sisi teorinya salah ya, sehingga jawabannya itu yang E. Nah, sementara opsi A, B, C, dan D tadi yang saya sebutkan itu memang dimuat atau termuat di dalam Undang-Undang Dasar, dan memang itu berkaitan dengan atau bersumber pada nilai-nilai Pancasila, begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita ke berikutnya. Oke, ini pertanyaan tentang nasionalisme atau Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya ya. Ini spesifik. Yang ditanyakan, kita di negara Indonesia yang punya keragaman suku bangsa, adat istiadat dan budaya, agar persatuan dan kesatuan dapat terbina, maka rakyat Indonesia harus senantiasa, ini bagaimana caranya supaya persatuan dan kesatuan tetap terbina meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, adat istiadat dan budaya, kan itu inti yang ditanyakan. Apakah A membanggakan dan menonjolkan kebudayaan daerah yang dimiliki? Tentu tidak ya. Ini karena akan mengarah pada ini dia ada kesukuan ya atau kedaerahan. Kemudian yang B, bergaul dengan seluruh penduduk Indonesia dari daerah yang sama. Ini juga eksklusif ya, hanya bergaul dengan penduduk dari daerah yang sama. Nah, sementara kalau Bhinneka Tunggal Ika kan selain menghormati menghargai budaya yang lain, juga tidak boleh eksklusif, tapi harus inklusif ya, harus mau berbaur dengan penduduk ya, atau warga dari daerah yang berbeda, dari budaya yang berbeda, agama berbeda, dan lain-lain. Kemudian yang C, menghargai dan menghormati setiap budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini masuk nih yang C. Tapi kita baca lagi sampai tuntas. Jadi pemimpin yang mampu melindungi anggota pendukungnya. Nah, ini juga agak salah ya, ini salah ya. Yang D, karena harusnya kalau sudah jadi ya jadi pejabat, jadi pemangku kepentingan, yaitu sudah harus tidak boleh lagi mengkotak-kotakan rakyat ya, harus memang menjadi pemimpin bagi semuanya. Kemudian yang E, mentaati dan melaksanakan aturan secara konsekuen bila menguntungkan. Nah, ini juga tidak nyambung juga ya. Jadi yang betul tadi yang C ya. Itu kalau kita lihat sesuai dengan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Harus ada persatuan, kemudian harus inklusif ya, tidak boleh sektarian, tidak boleh eksklusif. Kemudian juga harus bersatu di atas keberagaman gitu ya. Harus mencari titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Itu perbedaan tidak boleh dijadikan sebagai suatu masalah atau sumber konflik ya. Kemudian juga harus saling menghormati dan mencintai serta toleran dan menjaga kerukunan serta saling percaya antara sesama warga dari berbagai daerah atau berbagai agama, berbagai suku ya. Dan perbedaan tidak dijadikan sumber konflik, sekali lagi itu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Baik, kita di soal berikutnya ada apa ini? Oke, soal berikutnya adalah ini kan suatu bentuk atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh kepolisian ya. Di sini yang ditanyakan tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan disebut ya, apakah penyidikan, penahanan, penuntutan, penyelidikan atau penangkapan ya. Nah, itu kalau lihat definisinya berdasarkan KUHP, kita punya hukum acara pidana itu menuju kepada tindakan penyidik sementara waktu, kebebasan tersangka, penyidikan atau penuntutan itu ya. Jadi dalam criminal justice system kita atau sistem peradilan pidana kita ada beberapa proses yang harus dilakukan secara pidana ya Bapak Ibu.
mulai dari penyelidikan, kemudian penyidikan, meskipun penyelidikan itu juga bagian dari penyidikan ya. Dilakukan oleh penyelidik, kalau penyidikan dilakukan oleh penyidik. Ya, penyelidikan itu tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi kalau penyelidikan itu biasanya tahap awal untuk melihat apakah terjadi tindak pidana atau tidak. Kalau terjadi tindak pidana dan kemudian diketahui ya ada tindak pidana, maka akan dilakukan proses penyidikan. Proses penyidikan itu ini satu proses dari penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti ya, dan menentukan tersangkanya biasanya kalau di penyidikan. Nah, kemudian di dalam penyidikan itu ada penangkapan atau penahanan ya. Kalau penangkapan ini dia hanya tidak sampai hanya 1 atau 2 hari. Kalau penahanan ini dia sampai 14 hari. Nah, penahanan itu dilakukan karena dikhawatirkan tersangka ini bisa menghilangkan barang bukti atau kabur ya, maka bisa dilakukan penahanan yang diperlukan. Nah, kemudian setelah proses penyidikan, mengumpulkan alat bukti, kemudian menyusun BAP, berkas acara, pemeriksaan. Ini saya kira kalau Bapak Ibu yang dari hukum ya ngerti banget ini. Nah, baru kemudian dilimpahkan ke jaksa ya, penuntut umum. Kemudian jaksa memeriksa kalau sudah lengkap BAP-nya, akan dilanjutkan ke penuntutan ya. Nah, kalau masih belum nanti akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi ya. Nanti kalau polisi berhasil melengkapi dalam jangka waktu tertentu dikembalikan lagi ke jaksa. Tapi kalau polisi gagal melengkapi berkas acaranya, maka biasanya langsung SP3 itu. Nah, penuntutan itu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam hukum acara. Di dalam proses penuntutan nanti ada tuntutan jaksa itu pada terdakwa ya kalau sudah di persidangan. Itu dituntut berapa tahun dalam persidangan dibacakan. Jadi pertama kali itu persidangan membacakan tuntutan jaksa biasanya. Nah, berapa tahun ya misalkan atau ancaman pidana apa yang dikenakan. Setelah itu nanti proses persidangan baru kemudian vonis, setelah vonis nanti ke lembaga pemasyarakatan lapas ya. Barangkali ada yang ingin ke Kemenkumham ya, banyak juga itu Kemenkumham. Oke, begitu Bapak Ibu. Berikutnya ini yang ditanyakan, politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Bukti bahwa politik luar negeri Indonesia itu bersifat aktif ditunjukkan oleh pernyataan bersifat aktifnya ini ya. Apakah mengirimkan kontingen Garuda ke negara konflik? Apakah Indonesia tidak bergabung dengan fakta pertahanan manapun? Apakah Indonesia mengecam serangan Israel atas Palestina? Kemudian, apakah Indonesia tidak terpengaruh negara manapun? Atau apakah Indonesia mendirikan gerakan non-blok? Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Yang A, B atau C atau D ya Bapak Ibu. Lalu kalau yang bersifat aktif ya, ini kan mengirimkan kontingen perdamaian ya. Mengirimkan kontingen perdamaian ke negara konflik, ini sering kita di bawah PBB ya. Kemudian nomor berikutnya, Indonesia adalah negara hukum yang menjadikan hukum sebagai panglima. Pernyataan yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum adalah ini yang ditanyakan,
negara hukum itu ditunjukkan oleh pernyataan yang mana ya. Jadi begitu yang ingin ditanyakan oleh soal. Apakah A, presiden dan wakil presiden mendapat legitimasi dari rakyat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan? Saya kira ini lebih mengarah demokrasi ya. Negara demokratis juga salah satu yang biasanya bersanding dengan negara hukum. Oke. Kemudian yang B, negara Republik Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dapat diubah oleh MPR. Jadi ini ada konstitusi. Nah, memang konstitusi adalah salah satu ciri ya negara hukum, karena negara hukum atau Rechtsstaat atau rule of law itu adalah hukum itu dijadikan sebagai panglima, maksudnya hukum itu menjadi suatu aturan main dalam pemerintahan negara dan menjadi sesuatu yang memang berdaulat di dalam penyelenggaraan bernegara. Jadi segala hal dalam penyelenggaraan bernegara itu harus berdasarkan atas hukum ya. Oke, jadi ini B ya, sangat mungkin. Kemudian yang C, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Ini juga demokrasi. Kemudian yang D, negara Indonesia dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Ini juga ciri kalau ini ciri sistem pemerintahan presidensil ini ya, karena presidennya dipilih rakyat ya. Kemudian yang E, hakim MK ditetapkan presiden sebagai penyelenggara pemerintahan. Ya, ini juga menunjuk kepada sistem pemerintahan sebetulnya ya, mana ada checks and balances. Jadi yang paling pas itu yang B ya, karena memang salah satu ciri dari negara hukum itu adalah keberadaan konstitusi, di mana konstitusi itu bisa memberikan jaminan bagi hak-hak warga, supaya penjagaan bernegara itu kan tidak sewenang-wenang pada warga, dan itulah salah satu latar belakang atau landasan adanya negara hukum itu, supaya penyelenggaraan bernegara tidak sewenang-wenang. Makanya yang berdaulat itu adalah hukum, atau ada kedaulatan hukum. Artinya kedudukan hukum itu ada di atas negara. Di negara itu tunduk pada hukum, negara dalam hal pemerintahannya. Dan oleh karena itu, prinsip dasar bernegara itu memang melakukan perlindungan kepada rakyat, dan pemerintah tidak boleh sewenang-wenang. Kedaulatan hukum. Oke, kemudian di slide berikutnya ada ini kegiatan belusukan ya yang ditanyakan. Yang ditanyakan dari kegiatan belusukan itu digunakan sebagai sarana apa begitu ya? Untuk apa kegiatan belusukan ini? Ya, ini booming istilah ini di setelah pemilu 2014 ya, atau bahkan sebelumnya saat wali kota Solo Pak Jokowi, dan di DKI Jakarta istilah belusukan ini booming ya. Artinya terjun ke lapangan, ke masyarakat ya, untuk melihat kondisi ya. Kalau di dalam KBBI kata belusuk sendiri itu berarti masuk ke tempat tertentu untuk mengetahui sesuatu ya. Saya telusuri memang dalam perspektif Jokowi ya, Pak Jokowi, bahwa belusukan itu merupakan upaya manajemen kontrol kebijakan, artinya terjun ke lapangan untuk melihat realisasi atau implementasi kebijakan pemerintah di lapangan, sehingga tidak hanya menerima laporan saja, tapi betul-betul terjun ke lapangan untuk menginspeksi. Kemudian yang berikutnya juga mendengar keinginan warga atau menyerap aspirasi. Nah ini ya. Nah, kalau kita lihat di opsinya, di sini ada menyerap aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan program pemerintah. Nah, jadi saya kira belusukan ini bisa di opsi D ini ya, Bapak Ibu ya, menyerap aspirasi masyarakat, sebagaimana yang juga dilaksanakan oleh Joko Widodo ya. Kemudian di nomor 12 ya, ini ada nomor berikutnya
artinya sistem politik demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang sama dengan negara barat. Negara Indonesia memiliki demokrasi Pancasila yang salah satu aktualisasinya sebagaimana ditunjukkan di atas. Oh, ini menanyakan aktualisasi demokrasi Pancasila yang berbeda dengan demokrasi barat, yang membedakan dengan demokrasi barat. Demokrasi Pancasila itu kan demokrasi yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila ya. Oke, apakah Pancasila menjadi asas tunggal kehidupan bangsa? Apakah B, ideologi negara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Nah, ini agak salah ya, karena Undang-Undang Dasar 45 ya harusnya bukan ideologi ya, tapi konstitusi. Yang B, jadi jangan dipilih. Kemudian yang C, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia ya, sebagai ideologi. Oke, kemudian D, pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, saya kira yang D ini yang sangat pas untuk menggambarkan demokrasi Pancasila. Memang ciri khasnya adalah musyawarah mufakat, dan dia berbeda dengan demokrasi liberal atau demokrasi barat yang dia mementingkan atau mengutamakan voting dalam pengambilan keputusan ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Oke, kemudian ini saya tampilkan nanti demokrasi Pancasila di berbagai yang materi yang sudah kita bahas juga ada ya. Kemudian 13 ini ada pertanyaan pengajuan calon presiden. Oke, hak mengajukan calon presiden dan wapres dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahap kedua diberikan kepada ya pada siapa? Apakah gabungan partai politik peraih suara terbanyak dalam pemilu anggota legislatif, atau B, partai politik yang masuk kategori 5 besar peraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif, atau C, partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, dan ketiga pada pemilihan sebelumnya, ataukah D, partai politik dan gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, ataukah E, parpol dan gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memperoleh suara lebih dari setengah jumlah pemilih dalam pemilihan tahap pertama. Ya, ini mengenai pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden sebetulnya ada di 6A ya, pasal 6A Undang-Undang Dasar 45. Nah, di situ disebutkan bahwa memang pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dan di dalam pemilu presiden itu ada namanya presidential threshold ya, atau ambang batas mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden itu harus punya suara di DPR itu, kursi di DPR 25% ya, agak banyak, sehingga kemudian banyak partai berkoalisi atau ada gabungan partai politik. Nah, kemudian di pasal 6A ayat 3-nya, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi dalam pemilihan presiden menang di suara 50%. 50% plus 1 ya, bisa sebar di 20% setiap provinsi. Kemudian di yang tersebar 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Jadi 20% setiap provinsi yang 20% setiap provinsi itu harus lebih dari setengah jumlah provinsi. Artinya kalau provinsi kita 34 kan dibagi dua ada berapa tuh? Ada 17 ya. Ada 17, harus lebih dari 17 provinsi itu dia dapat
minimal 20% suara di provinsi yang berjumlah lebih dari 17 provinsi. Itu baru bisa dia dilantik atau menang di tahap atau di putaran pertama. Nah, bagaimana kalau belum ada yang mencapai ketentuan itu? Nah, ini ada di pasal 6A ayat 4 ya. Jika tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, artinya tidak memenuhi ketentuan ayat 3, maka dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi yang bisa masuk ke putaran 2 adalah yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ya, yang bisa melaju ke putaran berikutnya. Yang tentu ini adalah jawabannya yang delta ya. Yang delta yaitu partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden memperoleh terbanyak pertama dan kedua ya, yang bisa masuk ke pemilu presiden tahap 2. Oke, kemudian nomor 14. Berikutnya, MPR merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia. Salah satu bentuk perwujudan kewenangan MPR adalah kewenangan MPR ya. Yang ditanyakan adalah kewenangan MPR. Apakah A memilih dan melantik presiden dan wakil presiden? Ini tentu salah ya, karena memilih presiden kan bukan oleh MPR. Apakah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar? Nah, ini saya kira betul ya. Kemudian apa? Tapi kita baca sampai akhir. Apakah mengusulkan pemberhentian menteri kepada presiden? Juga salah. Yang D mengubah isi alinea pembukaan juga tidak boleh. Salah juga. Kemudian yang E mengusulkan dan mengubah bentuk pemerintahan. Juga ini tidak boleh ya. Untuk negara itu tidak, negara kesatuan ya, tidak boleh dirubah. Jadi yang betul yang B memang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ya, MPR memang ada banyak ini kewenangannya, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden yang menang pemilu, kemudian memutus usulan DPR mengenai ini ya, pemberhentian presiden dan wakil presiden, dan melantik wakil presiden apabila presiden mangkat, berhenti diberhentikan, kemudian memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan, kemudian memilih presiden wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan, kemudian menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik. Kira jawabannya tadi yang B ya. Oke. Kemudian berikutnya, dampak yang akan ditimbulkan dalam bidang kebudayaan apabila generasi penerus bangsa tidak mengindahkan semangat Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu identik dengan tonggak nasionalisme Indonesia ya, atau dia menjadi simbol ya, atau ikrar persatuan dan kesatuan bangsa atau nasionalisme Indonesia. Nah, kalau generasi muda tidak mengindahkan ya, tidak mengikuti lah Sumpah Pemuda, semangat Sumpah Pemuda, maka akan seperti apa yang terjadi? Apakah timbul kesenjangan sosial? Kalau kesenjangan sosial, saya kira ini terkait dengan ekonomi ya. Apakah muncul sifat etnosentris? Nah, saya kira ini agak mengarah, ini cukup mengarah ini, karena etnosentris itu sifat kedaerahan ya, artinya mengunggulkan budaya sendiri atau kelompok sendiri. Artinya memang bertentangan dengan Sumpah Pemuda, semangat Sumpah Pemuda, yaitu persatuan dan kesatuan, di mana memang di situ melintasi perbedaan suku, agama, ras antar golongan ya. Tapi di opsi yang lain, kualitas sumber daya manusia menurun juga tidak tepat, kemudian intervensi pemerintah terhadap kebudayaan juga tidak terkait lunturnya nilai kesukuan. Nah, ini justru terbalik ya. Jadi yang betul yang B, munculnya sifat etnosentris tadi ya, atau sifat mengunggulkan kebudayaan sendiri atau kelompok sendiri ya. Dan kalau etnosentris biasanya di dalamnya ada meremehkan ya, ada meremehkan kelompok lain atau budaya yang lain atau masyarakat yang lain, itu etnosentris. Kemudian nomor berikutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki peranan sebagai pedoman dan petunjuk hidup sehari-hari.
pengamalan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup. Bangsa Indonesia disebut juga dengan pengamalan Pancasila secara Oke, nah kalau sebagai pandangan hidup itu pengamalan Pancasila secara apa? Jadi dalam aktualisasi Pancasila ada subjektif dan objektif. Jadi tinggal di antara dua itu. Kalau subjektif itu pengamalan Pancasila atau aktualisasi Pancasila pada setiap individu. Kalau objektif itu realisasi Pancasila dalam kenegaraan. Nah, di soal itu ada clue bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup itu pedoman atau petunjuk hidup sehari-hari. Artinya sehari-hari di situ lebih menekankan pada ini dijadikan pedoman oleh masyarakat ya, oleh individu bangsa Indonesia. Jadi ini lebih menekankan pada pengamalan Pancasila secara subjektif yang A ya, Bapak Ibu. Oke. Soal berikutnya, sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1, negara Indonesia berdirikan sistem pemerintahan presidensil. Loh, ini sistem pemerintahan, kita juga sudah pernah bahas ini. Ya, pemerintah presidensil punya beberapa ciri ya. Ada banyak ini. Ada dipimpin langsung oleh presiden pemerintahan itu, kemudian presiden sebagai lembaga eksekutif diangkat melalui pemilihan rakyat atau pemilu ya. Kemudian presiden memegang jabatan selama periode tertentu, ya ini ada ya di pasal 7 ya. Kemudian presiden dibantu oleh menteri yang berasal dari atau yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden ya, pasal 17 ayat 1 dan ayat 2. Kemudian menteri bertanggung jawab langsung pada presiden, ini juga sama ya, sebagai pembantu presiden. Kemudian presiden tidak memiliki tanggung jawab pada legislatif, artinya tidak bertanggung jawab pada legislatif tapi bertanggung jawab pada rakyat. Kemudian presiden tidak bisa dipecat oleh lembaga legislatif ya, ini pasal 7A karena dia memegang periode tertentu ya, jabatan tertentu selama satu periode. Nah, kalau ciri presidensi dalam pasal 4 ayat 1 tentu adalah bahwa presiden itu memegang kekuasaan pemerintahannya. Nah, di opsi ini ada di opsi C. Nah, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Karena dalam presidensil yang menjadi simbol negara sekaligus memegang pemerintahan itu adalah presiden. Kalau parlementer yang pegang kekuasaan pemerintahan atau penyelenggaraan negara itu adalah Perdana Menteri ya, itu bedanya. Baik, di nomor berikutnya ada yang ditanyakan adalah hubungan kewenangan terkait anggaran pendapatan belanja negara tentang RAPBN. Ini hubungan DPR, Presiden dan DPD terkait kewenangan APBN atau RAPBN. Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan mengenai RAPBN ini ada di pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 ya. Ayat 1, APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka. Itu pasal 23 ayat 1. Pasal 23 ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Nah, yang sesuai dengan ayat 2 ini berarti kan ini ada opsi yang C ya, DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Ini sesuai dengan pasal 23 ayat 2 ya. Jadi RAPBN itu memang diajukan oleh Presiden kepada DPR ya, untuk disetujui dan ditetapkan menjadi undang-undang. Nah, dalam pembahasannya dilakukan oleh DPR dengan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD, begitu, Pak Ibu. Ya, sehingga ketiga lembaga itu hubungannya di sana ya, sesuai dengan pasal 23 ayat 2. Oke, nomor berikutnya, pada era globalisasi
Ada sebagian warga masyarakat yang terpengaruh dengan budaya asing, banyak yang meniru sikap individualis, mengenakan pakaian ketat di depan umum, dan hidup bermewah-mewahan. Tindakan yang sebaiknya dilakukan terhadap budaya asing. Oh ya, apa tindakan yang harusnya dilakukan terhadap budaya asing ya? Apakah langsung menerima budaya asing karena sesuai perkembangan zaman? Apakah menolak mentah-mentah masuknya budaya asing? Apakah menerima budaya asing yang sesuai kepribadian bangsa? Apakah mempelajari dan mengembangkan budaya asing dalam kehidupan sehari-hari? Apakah menerima budaya asing yang lebih menguntungkan pribadi dan menolak yang merugikan diri? Nah, tentu kalau kita berpegang teguh pada kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup dan kepribadian, maka dalam menjalani hidup ya harus melihat baik dan buruk itu dengan perspektif Pancasila. Artinya dalam melihat budaya asing juga harus disesuaikan, dipilih mana yang sesuai dengan kepribadian bangsa ya, atau dengan Pancasila. Kalau yang bertentangan ya tidak perlulah dilakukan. Kira-kira begitu ya idealnya. Sehingga yang paling betul adalah yang opsi C tadi ya, karena Pancasila memang punya kedudukan sebagai kepribadian bangsa, kemudian pandangan hidup, identitas bangsa, ya, yang tidak boleh, makanya perbuatan warga atau bangsa tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, termasuk ketika mau mengadopsi budaya asing ya. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat teorinya itu pas yang opsi C ya. Oke, nomor 20. Ini juga ada informasi sebelum pertanyaan. Nah, pertanyaannya dari sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus menghasilkan beberapa keputusan seperti ditujukan pada nomor. Sidang PPKI pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden. Artinya menetapkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian membentuk suatu komite nasional pusat ya, jika bakal KNIP atau DPR nanti. Jadi kalau kita lihat di dalam informasinya yang tepat adalah mana ini? Nomor 2, nomor 3 dan nomor 5. Jadi 2, 3, 5 berarti ada di opsi D ya, masih mudah. Oke, nomor berikutnya 21 ya. Ini pertanyaannya. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan melaksanakan otonomi daerah melalui adanya pemerintahan daerah yang memiliki kekuasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya sebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, sehingga kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan tidaklah terpusat, hanya satu pemerintahan pusat. Hal tersebut merupakan dampak dari digunakannya sistem dalam otonomi daerah itu kan tentu adalah sistem desentralisasi ya. Dalam negara kita itu kan negara kesatuan, ada dua kemungkinan, ada sentralisasi atau desentralisasi sistem. Kalau desentralisasi itu pasti otonomi daerah. Ya, kalau sentralisasi terpusat, itu mengarah pada desentralisasi atau opsi B ini, Bapak Ibu ya. Oke. Masih mudah. Kemudian nomor 20 berikutnya 22. Perilaku yang sesuai dengan nilai persatuan Indonesia juga ditunjukkan oleh nomor. Ada informasi apakah nilai persatuan Indonesia itu ditunjukkan nomor berapa saja. 1. Membina rasa nasionalisme. 2. Menghargai perbedaan suku. 3. Menghormati semua orang. 4. Mengikuti upacara bendera. 5. Mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru. Ini 4 dan 5 tidak masuk ya, karena itu bukan nilai persatuan, itu patriotik. Jadi 1, 2, dan 3 ini yang masuk. Nilai persatuan itu membina rasa nasionalisme, menghargai perbedaan suku, dan menghormati semua orang. Artinya kita membeda-bedakan. Oke. Berikutnya ini ada pertanyaan. Jepang menguasai dan menjajah Indonesia membawa janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia sebagai bagian dari wilayah Asia Timur Raya. Karena Jepang itu memulai perang Asia Timur Raya itu karena ingin menyatukan negara-negara itu di bawah
kekuasaan Jepang ya sebetulnya. Karena dia menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia sebetulnya. Dan kalau dikaitkan dengan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia, itu juga sebetulnya upaya Jepang untuk meraih simpati agar bangsa Indonesia itu mendukung atau membantu Jepang dalam perang Pasifik untuk menyatukan negara-negara Asia di bawah kekuasaannya. Karena dia menganggap bahwa dirinya adalah pemimpin Asia, karena merasa bahwa dia negaranya memang sudah maju ya dari sisi industri dan lain-lain. Jadi yang paling betul adalah bukan Jepang karena cita perdamaian atau ingin negara jajahan sejahtera ya, tapi karena memang Jepang merasa atau menganggap dirinya sebagai pemimpin Asia dan opsi sendiri. Kemudian yang nomor berikutnya ada pada masa RIS bisa terbagi menjadi beberapa wilayah negara yang bukan termasuk negara bagian dari RIS adalah, pertanyaannya yang bukan termasuk negara bagian dari RIS. Ini sudah juga pernah kita bahas. Memang ada 7 negara bagian pada masa RIS dan ada 9 satuan kenegaraan. Nah, negara bagian dalam RIS itu ada negara Republik Indonesia, kemudian ada negara Indonesia Timur, kemudian ada negara Pasundan, kemudian ada negara Jawa Timur, kemudian ada negara Madura, kemudian negara Sumatera Timur, dan negara Sumatera Selatan. Nah, di opsi tentu yang tidak termasuk adalah yang B, negara Jawa Tengah, karena dia itu merupakan satuan kenegaraannya, merupakan satuan kenegaraan. Oke. Kemudian nomor berikutnya. Oh, ini pertanyaannya, organisasi pada zaman pendudukan Jepang yang dipimpin oleh 4 serangkai adalah, memang ada banyak organisasi yang dibikin Jepang ya. Ada organisasi politik, organisasi militer, organisasi di bidang sosial budaya. Ini sengaja ini dibentuk-bentuk ini ya tujuannya untuk mendukung Jepang dalam perang lah intinya, atau agar Jepang ini tetap mendapat sokongan atau simpati dari rakyat Indonesia. Nah, dalam organisasi politik ada 3 organisasi yang dibuat. Pertama kali itu ada Gerakan 3A, kemudian ada Putra, Suatu Negara Rakyat, kemudian ada Jawa Hokakai, Perhimpunan Jawa, Himpunan Kebaktian Jawa, dan ada Sendendu atau kelompok propaganda. Nah, yang dipimpin 4 serangkai itu adalah Putra ya, dipimpin oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan Mas Mansur. Jadi yang C, Putra gitu. Itu ya organisasi yang akan dipimpin oleh 4 serangkai. Ini organisasi Putra ini isinya dari para pemimpin nasionalis Indonesia. Jepang mendapat simpati lah, dapat dukungan dari para kelompok nasionalis Indonesia. Ya, nama berikutnya, pada awal kemerdekaan dalam hal kewarganegaraan penduduk Indonesia dan Eropa diberlakukan. Nah, memang di awal kemerdekaan kan ada di pasal 26 disebutkan bahwa yang menjadi warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, di awal kemerdekaan itu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46 ya. Nah, di situ ditentukan siapa-siapa saja yang jadi warga negara Indonesia. Nah, memang kalau orang Indonesia bukan Indonesia yang secara bangsaan itu Indonesia, itu dia
orang-orang apa namanya turunan ya atau peranakan ya. Juga kalau dia berikrar setia kepada NKRI ya dia menjadi warga negara Indonesia ya. Atau dia orang turunan dari apa namanya orang Indonesia asli, dia sudah bertempat tinggal lama, itu juga berhak jadi warga negara Indonesia. Nah kalau untuk keturunan Eropa, ini mungkin peranakan ya, orang peranakan itu ada dua ya, bisa dia hak repudiasi, menolak kewarganegaraan, sudah dikasih, bisa juga naturalisasi dia. Bisa naturalisasi atau pewarganegaraan. Sebetulnya untuk keturunan Eropa itu atau peranakan Eropa itu dia sel-sel aktif ya, atau dengan naturalisasi dia kewarganegaraan dan dengan diri ya. Jadi jawabannya yang di sini ada hasil riset ini dari pertahanan saya sudah lampirkan nanti mengacu kepada yang awal-awal kemerdekaan tanggal. Kemudian nomor 27, oh ini sudah bahasa Indonesia ya. Nomor 27 jawabannya itu melengkapi teks ya. Ini. Tapi di dalam CPNS memang kita tidak ada ya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah dulu muncul ya. 27 itu kemudian nomor 28 kalimat ini baku, kalimat baku sesuai dengan EYD tentu adalah yang ya, ekspresi dan harusnya ada stripnya di sini. Kemudian nomor 29 penulisan nama gelar itu yang delta ya, dokter titik Sari Devi dan tidak pakai titik bukan kalimat. Akhirnya oke, dan terakhir kalimat baku dengan cara menghilangkan kata karena tidak boleh hanya jadi kata di awal kalimat kata karena. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu untuk pembahasan tryout kita mengenai TWK. Tentu di tryout kami ada kemungkinan soalnya lebih sulit, jauh lebih sulit. Ada kemungkinan lebih mudah nanti pada saat tes. Itu yang telah kita lakukan itu memang karena PG ini kognitif, jadi memang kognitifnya harus diperbanyak, pengetahuannya, wawasannya, pemahamannya, ya, baik melalui materi-materi maupun soal-soal ya yang lebih simulatif ya, yang lebih prediktif ya. Memang kami berusaha untuk memprediksi kemungkinan soal yang akan muncul itu seperti apa. Memang Bapak Ibu di web ya harus lebih banyak mengakses, apalagi sekarang waktunya ya tes nanti akan bulan Agustus ya, masih ada waktu sekitar 1 bulan untuk persiapan, harus dimatangkan lagi. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin disampaikan ya atau ingin kita diskusikan. Oke, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam belajar ya untuk CPNS 2021. Pokoknya ASN 2021 titik. Tidak pakai koma, tapi pakainya bold sama di garis bawah. Itu harus dicapai Bapak Ibu 2021. Terima kasih dari saya Bapak Ibu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cucu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semuanya nanti materinya saya kirim di Pak Akula atau buku yang lain. Saya izin lead duluan. Selamat malam. Kesehatan ya orang di semesteran 1.